Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan gula darah sewaktu dan juga untuk pemberian insulin. Nah, kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan gula darah? Apa indikasinya dan apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui kadar gula darah pasien itu dalam batas normal atau abnormal seperti itu. Kemudian indikasi dilakukan pemeriksaan gula darah adalah atau tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penata laksanaan diabetes mellitus itu bisa dilakukan dengan baik atau tidak. Kemudian juga untuk memantau apakah pasien misalnya memerlukan dosis yang lebih tinggi atau tidak, kemudian apakah memerlukan obat tambahan atau tidak. Misalnya pada pasien dengan steroid, nah itu perlu dikoreksi atau tidak dosisnya. Itu. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan gula darah, tentu saja kita akan mengetahui bagaimana hasil gula darah pasien. Kalau misalnya pasien mengalami hiperglikemi atau kadar gula darahnya lebih dari normal, maka perlu dilakukan pemberian insulin. Untuk pemberian insulin sendiri tujuannya atau diberikan pada pasien yang mengalami hiperglikemi, kemudian untuk yang insulin suntik itu diberikan pada pasien-pasien yang tidak bereaksi terhadap obat glikemik oral. Seperti itu. Nah, ini saya akan menunjukkan beberapa alat yang dibutuhkan. Yang pertama untuk pemeriksaan gula darah, maka kita perlu alat ini, glukotes. Kemudian nanti akan dikalibrasi sebelum digunakan. Kemudian ini untuk menusuknya. Kemudian ini untuk ceknya. Jadi nanti ada macam-macam. Pada kesempatan ini kita fokusnya ke glukosa saja. Kemudian lancet, jadi untuk menusuknya. Untuk tempat penusukan itu diutamakan atau lebih baik pada jari manis dan juga jari tengah. Gitu. Dan kemudian kita menekan dulu sebelum penusukan supaya lebih banyak darah yang keluar. Kemudian alkohol swab untuk membersihkan atau melakukan disinfeksi pada area yang akan ditusuk, sarung tangan dan juga air mengalir atau hand sanitizer untuk cuci tangan. Itu untuk melakukan pemeriksaan gula darah. Kemudian untuk pemberian teknik insulin sendiri, maka yang akan kita perlukan adalah insulin seperti ini. Nah, ini bisa dilihat nanti apakah warnanya keruh atau ada gumpalan atau tidak. Nanti kaitannya kalau misalnya ada gumpalan, seperti apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini jarumnya, dan jangan lupa mengecek kadaluarsanya ya, supaya kita tidak memberikan obat yang sudah kadaluarsa kepada pasien. Kemudian untuk juga bengkok nanti untuk membuang sampahnya. Dan untuk pemberian insulin nanti akan dilatihkan pada boneka seperti ini. Ada beberapa area yang direkomendasikan untuk diberikan, yaitu pada area lengan atas. Bisa dilihat. Kemudian nanti untuk pemberian ini bisa 2 kali. Jadi untuk area lengan atas itu searah jarum jam. Bawah dulu, kemudian atas, kemudian lengan sebelah kiri, kemudian untuk area abdomen memutarnya adalah searah gerakan jarum jam. Jadi misalnya dari sini, dari abdomen atas kanan, kemudian atas kiri, kemudian bawah kiri, kemudian bawah kanan. Selain itu juga bisa di area paha, baik kiri dan kanan selama tidak ada luka. Kemudian juga bisa di area gluteus atau area pantat. Baik, selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan bagaimana pemeriksaan gula darah dan juga bagaimana pemberian insulin. Tadi sudah kita siapkan semua alat, kemudian kita ke pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan saya perawat Erna ya, dengan Bu Ninda. Iya. Ya, oke. Pada hari ini nanti Ibu saya akan cek gula darah Ibu ya. Ya, Ibu bagaimana? Apa yang dirasakan hari ini? Kalau hari ini sedikit lemes sih Bu. Lemas. Tapi sudah sarapan, tapi masih lemes aja kayak gitu Bu. Masih lemes ya. Oke, saya cuci tangan dulu ya Bu ya.
Oke, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan saya tusuk ya, Bu ya. Nah, pertama setelah kita siapkan alat, kemudian kita kalibrasi. Dan kita lepas untuk penusuknya, sebaiknya tidak dilepas dulu ya, supaya untuk keamanan kita. Dan kita kencangkan dan kita atur seberapa kedalamannya. Gitu nanti karena akan kalau misalnya kurang dalam mungkin darah yang akan keluar sedikit, tapi kalau terlalu dalam juga rasa nyerinya akan semakin meningkat. Oke, ini saya atur di posisi keempat. Sudah. Sudah sesuai glukosa tadi, sesuai nomor yang di sini. Ya, Ibu, ini saya tusuk dulu ya untuk tahu kadar gula darahnya. Untuk tempat penusukannya ini Ibu mau yang jari tengah atau jari manis? Yang manis saja, Bu. Jari manis ya. Oke, tadi Ibu sudah cuci tangan sebelumnya ya? Udah. Oke. Ya. Ini saya bersihkan dulu. Nanti terasa sedikit sakit. Sambil tarik nafas dalam ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian kita tunggu 10 detik. Ini bisa ditekan, Bu. Ya, ini hasilnya lebih dari 200, Bu. Jadi Ibu harus diberikan insulin. Ya, setelah ini akan saya lakukan untuk pemberian insulinnya ya, Bu ya. Ya, baiklah, Bu Ninda. Tadi setelah kita periksa kadar gula darahnya, hasilnya adalah 260. Sehingga Ibu harus diberikan insulin. Ya, ini sudah disiapkan, kemudian dosisnya tadi juga sudah disesuaikan ya. Oke, untuk yang pertama, untuk penusukan insulin, bismillahirrahmanirrahim, saya sudah menggunakan sarung tangan, kemudian saya mengecek insulinnya, apakah benar dengan Bu Ninda? Iya. Ya, umurnya berapa? 45. 45, rumahnya? Gamping. Gamping ya. Oke, sesuai. Kemudian saya cek apakah sudah expire atau belum. Sudah tertulis dan di sini masih bisa digunakan. Oke, kemudian saya cek di sini ada sedikit gumpalan, sehingga supaya terjadi homogenisasi perlu dilakukan dengan mixing. Jadi diletakkan di antara dua telapak tangan, kemudian diputar sampai 10 kali. Oke, kemudian dipasangkan dengan jarumnya. Oke, untuk jarumnya juga dicek apakah
sudah expire atau belum. Dan ini masih bisa digunakan. Oke. Kemudian setelah tadi kita sambungkan, kita lepas jarumnya. Kita lakukan priming, jadi untuk memastikan bahwa nanti insulin itu bisa keluar. Jadi ini bisa diputar di sini, kita putar 1 sampai 2. Kemudian kita suntikkan. Nah, nanti di sini akan keluar insulinnya. Nah, setelah itu maka kita melakukan pemberian insulin kepada pasien. Kalau misalnya pasien bisa memberikan sendiri, maka bisa dilakukan sendiri. Dan bisa tidak perlu ditutup lagi. Nah, karena ini pasiennya tidak bisa memberikan sendiri, maka akan dibantu oleh perawat. Ya, Ibu, tadi hasil gula darahnya 260 ya. Dan ini berarti harus diberikan insulin. Oke, kemudian sesuai dosis itu akan diberikan 10 unit. Dan karena Ibu belum pernah mendapatkan, sehingga nanti saya mengajarkan di boneka ini ya, supaya nanti Ibu bisa melakukan sendiri. Karena ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Ya. Tadi ini sudah dilakukan priming, kemudian sudah tidak ada gumpalan lagi. Nah, ini 10 unit, maka ini kita putar Bu di sini. Sampai angka 10. 10. Ya, kalau misalnya Ibu nanti dosisnya 20, nah itu juga bisa diputar lagi. Gitu. Tapi karena sekarang yang dibutuhkan 10, maka 10 saja. Ya. Oke, ini area-area yang bisa diberikan atau ditusuk untuk insulin. Itu ada lengan bagian atas, kemudian lengan kanan dan kiri, kemudian area perut, kanan atas, kanan kiri, bawah kanan. Kemudian juga paha kanan, paha bagian atas, bagian kanan dan kiri, kemudian juga di area pantat. Itu ya. Oke, sebelum kita tusuk harus dibersihkan dulu. Sebaiknya 1 usapan saja, atau kalau misalnya ini dipindahkan. Ya. Kemudian ini 90 derajat. Gitu. Oke, ini cara latihan. Gini ya Bu. Ini kemudian posisi angka itu kita kelihatan. Jadi kalau misalnya Ibu nusuk sendiri berarti itu harus terlihat supaya nanti sudah tahu masuk atau belum. Oke, kemudian ditekan sampai angka 0 gitu. Kita tahan sebentar, dan sebaiknya setelah diberikan insulin ini tidak diusap-usap atau biasanya kan kalau agak sakit kemudian agak sedikit dipijat-pijat. Nah, itu untuk insulin jangan dilakukan gitu ya. Kemudian untuk membuang jarumnya itu nanti dengan menggunakan klem, atau bisa kita seperti ini. Untuk insulin sendiri, ini karena dia ada beberapa dosis sehingga bisa dilakukan atau dipakai berulang. Dan tapi sebaiknya tidak diberikan atau diulang-ulang terus-menerus, karena nanti akan semakin menimbulkan rasa nyeri untuk Ibu kalau dipakai berulang kali. Oke, saya kira itu untuk pemberian insulin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu? Jadi dosisnya nanti tetap nunggu sesuai advis ya, Dok? Iya, nanti kan disesuaikan dengan gula darah Ibu hasil terakhir pemeriksaannya berapa. Jadi bisa naik, bisa turun. Kalau misalnya gula darahnya naik, berarti dosisnya juga akan naik. Gitu nggak? Ya, terima kasih Bu Ninda untuk waktunya. Tadi sudah diberikan insulin, juga sudah dicek untuk gula darah sewaktunya. Gitu. Ini sudah saya rapikan alatnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya pindah ke pasien lain dulu ya Bu ya. Ya, demikian tadi kita sudah mempelajari bagaimana melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu dengan kapiler.
kemudian juga pemberian insulin dari cara mixingnya, kemudian ada primingnya dan area-area penusukannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.